Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas ujian kali ini, saya akan melakukan penjelasan sesuai soal ujian, yaitu untuk memprediksi keberhasilan marketing dalam follow up calon nasabah untuk mendapatkan dana pada bank tersebut berupa deposito. Yang pertama, melakukan drive mon Google Drive. Kemudian berikutnya melakukan import kelas NumPy Pandas Simbol Matplotlib. Setelah itu melakukan import untuk train test split, kemudian label encoder, standard scalar, Gaussian NB, logistic regression, linear regression, random forest classifier, decision tree classifier SVC yang merupakan SVM untuk 5 model yang akan kita bandingkan. Selain itu kita juga akan melakukan pemanggilan kelas multi untuk melakukan eh, pemrosesan pada data yang imbalance. Yang pertama, kita melakukan pemanggilan file tersebut, kemudian melakukan print head untuk mengetahui 5 row dari data tersebut. Setelah itu, melakukan shape untuk mengetahui shape data, dan kemudian melakukan drop row yang memiliki missing value. Untuk missing value ini adalah unknown, kita lakukan drop data, kemudian shape akan berubah yang awalnya 41.000 menjadi 30 ribuan. Kemudian melakukan cek null value, untuk null value-nya tidak ada, kemudian cek duplikat berupa summary-nya. Untuk duplikat ada karena mungkin terdapat data yang memiliki kesamaan seperti pekerjaan. Kemudian melakukan info dari tabel tersebut untuk mengetahui data yang memiliki tipe data objek yang biasanya berupa string, kemudian data berupa angka atau integer. Setelah itu kita melakukan deskripsi. Deskripsi tersebut untuk mengetahui nilai count, min, standar, min, kemudian max dari tiap-tiap kolom tersebut. Setelah itu kita melakukan visualisasi data untuk mengetahui demografi data tersebut, seperti distribusi deposit sukses yang kebanyakan didominasi adalah ketidakberhasilan dalam memfollow up nasabah. Kemudian sebaran X atau umur dengan deposit, di sini kita bisa lihat sebarannya didominasi untuk umur di kisaran angka 28 sampai 39. Kemudian job versus deposit dapat kita lihat bahwa umumnya yang melakukan deposit adalah yang berupa admin, kemudian marital deposit untuk married dan single masih berpotensi, sedangkan untuk education deposit lebih berpotensi dengan calon nasabah yang memiliki latar belakang pendidikan universitas dan high school. Untuk default credit dan deposit lebih baik fokus kepada calon nasabah yang tidak memiliki kredit macet, sedangkan untuk nasabah yang memiliki KPR dan akan menempatkan deposito masih memiliki potensi di calon nasabah yang tidak memiliki KPR maupun tidak. Sedangkan loan lebih berpotensi untuk nasabah yang tidak memiliki pinjaman untuk menempatkan deposito kepada bank. Untuk sebaran bar plotnya dapat kita lihat contoh sebagai berikut. Angka lebih didominasi untuk angka umur yang 20 sampai 40 hingga 60 untuk sebaran data dengan dikaitkan dengan durasi. Untuk presentasi pie chart untuk memudahkan, yang tidak berhasil sekitar 87, sedangkan yang berhasil 12,7%. Correlation metric dapat kita lihat yang memiliki korelasi adalah Euribo 3M, yaitu
rata-rata bunga yang ditetapkan negara euro di deposito untuk 3 bulan. Sedangkan berikutnya kita melakukan encoding fitur kategorikal, yaitu yang berupa string kita lakukan encoding berupa angka, kemudian pemilihan feature selection berupa kolom deposit, kemudian melakukan train dengan proporsi 20% dan splitting data. Setelah itu kita melakukan scalar dan membuat variabel smoothie. Dapat kita lihat setelah normal data distribution untuk sebaran 0 dan 1 terdapat ketimpangan. Setelah dilakukan smoothie maka akan sama. Kemudian kita membuat eh, pemodelan Gaussian NB sebagai dasar pemodelan. Dapat kita lihat setelah dilakukan train dengan data sesungguhnya maka data data tersebut Gaussian NB memiliki akurasi 35%, sedangkan jika menggunakan smoothie maka tren data dengan smoothie maka akurasi menurun menjadi 22,9%. Setelah itu kita melakukan build model untuk smoothie. Ini untuk melakukan pengecekan terkait normal data distribution dan pipeline score-nya. Kemudian ini hanya untuk cross check. Setelah itu kita melakukan pemodelan dan komparasi 5 model logistic regression, decision tree, Gaussian NB, random forest, dan SFM. Di sini kita masih menggunakan train data dengan train data dengan data sesungguhnya atau data set aslinya. Maka dapat kita lihat model akurasi comparison-nya Gaussian NB yang terendah 35%, sedangkan random forest 50%. Setelah itu kita coba melakukan train data dengan data smoothie dan melakukan komparasi kembali. Maka di sini Gaussian NB mengalami penurunan menjadi 22%, random forest eh, menjadi 89%, itu hanya turun 1%. Kemudian kita melihat feature important random forest. Di sini kelebihan random forest dapat melihat fitur yang penting. Di sini kita lihat duration, kemudian Euribo 3M yang sama pada heatmap tadi, kemudian umur. Setelah itu kita melakukan conversion metric dan ROC curve untuk semua model. Di sini dapat kita lihat UC atau nilai dari curve-nya memiliki keakuratan yang tinggi adalah random forest dengan kisaran 0,93, kemudian diikuti oleh logistic regression 0,91 dan SVM 90%. Setelah itu kita melakukan summary untuk model performance dengan train data set sesungguhnya, maka dapat dilihat akurasi tinggi random forest dengan precision 63, logistic regression, SFM, dan decision tree. Gaussian NB masih yang terendah. Setelah itu kita coba melakukan train dengan data yang dilakukan smoothie, maka model akurasi random forest tetap tinggi dengan akurasi 89%, precision 56%. Kemudian decision tree SVM naik, sedangkan logistic regression mengalami penurunan. Sedangkan Gaussian NB masih model yang terendah. Terima kasih. Apabila ada kurang kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian penjelasan singkat terkait ujian bisnis intelijen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.